Boleh saya bilang, sudah kamu lakukan satu, sudah kamu lakukan dua, sudah kamu lakukan tiga, tapi ini puncaknya loh. Bila ada ketidakadilan kamu hadir di sana. Bila ada di sana kebencian kamu hadir mendamaikan, mengasihi. Bila ada di sana kerusuhan kamu harus mendamaikan. Jangan memprovokasi sebenarnya itu. Jadi itu yang sebenarnya yang kurang. Bukan tidak tahu, mereka tahu. Tapi harus. Horas, Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang dimanapun Anda berada, apa kabar? Tentu kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya boleh kembali hadir di hadapan Anda di dalam tayangan yang kita nanti-nantikan setiap minggunya. Di mana lagi kalau bukan di podcast Sermon. Kembali bersama saya Pendeta Sipe Hutapea akan memandu acara ini sampai berakhir nanti, dan kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa juga. Namun sebelum memulai podcast kita pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Bersyukur sekali boleh berjumpa bersama dengan narasumber kami hari ini, dan kami akan membahas bersama dalam ruang podcast ini mengenai firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada hari Minggu. Berkati kami Tuhan, berkati juga narasumber kami, juga Amang Inang yang ada dimanapun berada yang sedang mendengarkan tayangan ini. Kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, secara khusus yang akan mempersiapkan khotbahnya. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Amang Inang, seperti yang saya katakan tadi itu bahwa kita kedatangan seorang narasumber. Oleh karena itu sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang mau kita bincangkan pada hari ini, untuk itu kita akan perkenalkan ada Pendeta Haposan Syanturi. Kita dulu. Amang Pendeta, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali Amang Pendeta. Amang Pendeta boleh silahkan perkenalkan dirinya, siapa Bapak Pendeta ini, datang dari mana pelayanannya, dan apapun yang mau Amang Pendeta perkenalkan silahkan. Kami berikan waktu Amang Pendeta. Saya adalah pendeta biasa-biasa saja. Iya. Saya Pendeta Haposan Syanturi yang sedang ditugaskan pimpinan HKBP melayani di Resort Tiban, Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan saya punya keluarga, ibu rumah tangga di rumah adalah Ibu Christina Renata Lia Hutagaul, dan kami dikaruniakan 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Shalom bagi kita. Shalom, wah senang sekali rasanya ya Amang Pendeta ya. Iya, baik, sebelum kita ngobrol panjang kali lebar nanti, kami akan memberitahu kita bahwa sermon podcast kita hari ini atau podcast sermon kita membahas untuk minggu ke-23 setelah Trinitatis di minggu tanggal 3 November 2024. Dan teks ini diambil dari Markus ya Pak Pendeta ya. Iya, benar. Markus 12 ayat 28 sampai 34 dengan topik minggu maka holongi Tuhan debata dohot dongan colma, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Baik Amang Pendeta, izin saya akan membacakan teks firman Tuhan kita hari ini sebelum kita mulai Q&A ya. Baik, Markus 12 ayat 28 sampai 34, beginilah firman Tuhan. Lalu ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan.
Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Pak Pendeta, kita Ya. ngobrol-ngobrol, Benar. tanya jawab dulu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan yang paling basic, paling awal sekali. Emang Pendeta, apa sih latar belakang dari teks ini, dan tentu nantinya adalah apa yang mau dijelaskan dari firman Tuhan ini, Emang Pendeta? Silahkan. Ya, kalau saya melihat dan membaca, menyimak apa yang disampaikan Bapak Pendeta Sive, bahwa saat itu sebenarnya ada kelompok-kelompok atau horong keyahudian yang sedang mengutamakan legalisme hukum Taurat, dan mereka itu adalah kaum Parisi, kaum Saduse, ahli-ahli Taurat, si boto surat, yang sedang mengotak-atik sebenarnya hukum Taurat yang ke-10 itu sampai menerjemahkan 613 norma yang dirumuskan untuk menghidupi kehidupan beragama mereka yang mereka ikuti selama ini terus menerus, dan seolah-olah itulah yang lebih diutamakan mereka. Lalu setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memiliki pertanyaan. Saya kira pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan yang fundamentalis, di mana mereka bertanya, kelompok-kelompok tadi, bahwa hukum mana yang paling utama. Naumangat, kalau King James Version, the first, di dalam Yunani protos. Dari semua hukum itu, walaupun sebenarnya pertanyaan itu bisa menjadi jebakan sebenarnya, namun Tuhan Yesus menguraikan dengan baik dan benar. Dan Tuhan Yesus to the point menjelaskan hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Allah, dan itu pernah dipaparkan di dalam Perjanjian Lama dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, mengasihi Tuhan Allah. Artinya dikatakan dengan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya itu yang sedang dipaparkan oleh Tuhan Yesus, bahwa itu patokan dan pedoman bagi bangsa Israel. Jadi tidak norma-norma yang mereka kembangkan untuk menjadi kehidupan. Jadi terlampau larut mereka melakukan norma-norma yang ada itu, dan sepertinya mereka hidup dalam satu kemunafikan. Jadi oleh karena itu sekarang Tuhan Yesus sedang memberikan paparan ini dan menekankan bahwa, saya ambil dulu istilah karena ini masih pemilu kada, sebentar lagi pemilihan pimpinan HKBP. Ya benar. Itulah menjadi profil. Akan ini profil apa profilnya katanya. Jadi kalau profil kehidupan umat Israel atau profil kehidupan kita atau profil orang-orang percaya adalah mengasihi Allah secara vertikal dan mengasihi sesama manusia secara horizontal. Ini menjadi profil kita. Dan ini yang harus menjadi kehidupan yang mau dihidupi oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi itu sebenarnya yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kaum Parisi, Sadusesi, boto surat itu, ahli-ahli hukum Taurat, itu paham betul itu sebenarnya. Tapi sekarang disadarkan supaya jangan larut dengan norma-norma yang ada itu, tapi dia harus menghidupi menjadi norma-norma kehidupan yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi kedua, lanjutan dari respon Tuhan Yesus itu, kalau kamu sudah bereskan mengasihi Allah, harus kamu bereskan dirimu dengan mengasihi sesama manusia.
Ini merupakan ya profil anak-anak Tuhan yang dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kita mengabaikan itu. Dan tidak kita hanya ya mengikuti yang ritual-ritual saja. Kadang-kadang kan mengasihi Tuhan itu bisa saja dia terjemahkan dengan ikut ke gereja, ikut beribadah, ikut PA bagi yang remaja-remaja, ikut membaca Alkitab. Ya saya kira bukan hanya itu. Kalau hanya itu ya ini ritual. Itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat selama ini. Hanya ritual-ritual saja. Tidak ada dampak. Dampak apa yang dia baca, dampak apa yang dia ikuti, dampak yang apa yang dia dengar. Ya ini saling berkaitan sebenarnya. Dan ini menjadi sesuatu ya penegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan bahkan rasul-rasulnya. Kalau kita ikuti dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau engkau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah menjadi fondasi yang kuat mengaktualisasikan diri menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya mengasihi Allah secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap saat harus mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita sadar akan kehadirannya dalam kehadiran sehari-hari, merenungkan kasih dan kebaikannya dan memenuhi kehidupan kita dengan firman-Nya. Jadi itu menyatu, melekat, bagian yang inherent dari seluruh kehidupan kita. Kalau kita katakan sudah mengasihi Allah, praise the Lord, ya silahkan. Tapi lihat saudara-saudaramu, bagaimana saudara-saudara yang di sekitarmu itu sedang membutuhkan uluran tanganmu, sedang membutuhkan kasih sayangmu, sedang membutuhkan bantuanmu, sedang membutuhkan talenta-talenta yang kamu miliki untuk menolong mereka. Itulah aktualisasi dari apa yang sedang kita pahami mengasihi Allah itu dan mengasihi sesama manusia. Jadi dengan mengasihi Allah kita dapat memperoleh ada kekuatan spiritual. Jadi ada dumos, kekuatan yang mengajak kita untuk bisa lakukan tindakan apa yang sedang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah memiliki spiritual yang baik kepada Tuhan, harus dibarengi dengan spiritual yang baik dengan Tuhan itu dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita terjemahkan dengan kehidupan kita. Jadi dengan mengasihi Allah, seseorang juga akan merasa dicintai dan merasa lebih dekat dengan Allah. Maka cara hidup dan perilaku kita ya harus terus berakar di dalam kasih Allah itu. Dan buahnya itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga sudah mengasihi sesama. Jadi tidak mungkin saya mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Saya mengasihi Tuhan tapi mencibiri orang lain. Saya mengasihi Tuhan tapi mengobok-obok orang lain. Melakukan tindakan yang tidak benar bagi orang lain. Jadi saya kira tidak benar itu. Apalagi ini kan ya kalau boleh ya pemerintahan kita ini kan pemerintahan yang sedang ya dipimpin oleh presiden yang baru dan wakil presiden yang baru, kabinet yang baru dengan logo ya Indonesia merah putih. Merah putih. Artinya ya pejabat-pejabat pemerintah kita ini harus benar-benar mengasihi Tuhan Allahnya sesuai dengan iman percayanya, tapi buktikan kamu sedang mengasihi Indonesia ini dengan menolong masyarakat Indonesia dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Ya puji Tuhan lah, di pemerintahan yang lalu sudah dilakukan contohnya pembangunan itu ke luar Jawa. Artinya di Jawa itu sudah terus berjalan pembangunan, tapi dipusatkan sekarang kegiatan-kegiatan ini kepada ya kabinet yang merah putih ini contohnya kepada di luar Indonesia, di luar Pulau Jawa di Indonesia ini, ayo puji Tuhan lah. Artinya ada satu ya perjuangan ya mengasihi masyarakat Indonesia di luar Pulau Jawa
Jadi jangan hanya di Pulau Jawa itu dilihat ada manusia dan jangan dianggap di luarnya ini tidak ada. Jangan. Harus lebih luas Harus. lagi ya. Dan itu harus utama. Benar. Dan kabinet-kabinet ini harus benar-benar berdoa untuk itu. Kita sudah doakan. Artinya sebagai hamba-hamba Tuhan kita mengasihi Indonesia ini, kita mengasihi pejabat kita, dan sekaligus implementasinya juga pejabat-pejabat kita ini harus mengasihi Indonesia ini dengan semua program-program yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. Jadi itu bukan berarti ditinggalkan Jawa, no, tidak. Tapi kita harus buktikan bahwa Indonesia ini juga dijangkau lah ya masyarakat yang di luar daripada Pulau Jawa. Ya itu harus kita teruskan. Bapak Prabowo harus serius dan jangan hanya di lip service saja kata-kata, enggak. Harus dibuktikan dengan program-program yang nyata. Dan itu harus kita tunggu dan kita berdoa untuk hal itu. Artinya itulah sama. Di saat kita warga gereja di tengah-tengah kehidupan kita sedang mengasihi Tuhan Allah, ya tentu kita juga harus membuktikan bahwa kita sedang melakukan mengasihi Tuhan Allah dalam tugas-tugas kita yang berbeda-beda, dalam keluarga kita yang berbeda-beda, dalam fungsi kita yang berbeda-beda. Dan saya kira itu yang sedang sebenarnya diterapkan oleh Tuhan Yesus kepada Parise pada ketika itu. Jangan kamu terlena hanya mengurusi secara ritual saja, tetapi kamu tinggal dalam praktek nyata. Jangan. Ya itu nanti kamu menjadi orang-orang munafik. Makanya Tuhan Yesus menegur ya Parise itu dalam Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Parise, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Tuhan Yesus menegur-negur hidup orang yang dalam kemunafikan seperti itu. Dan saya kira ya HKBP pun seperti itu dalam bulan November ini. Opoiporus dalam ayat bulanan November 2024 tertulis dalam Yohanes 13 ayat 35 menekankan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika lau kamu saling mengasihi. Artinya kalau kita menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ya harus saling mengasihilah. Jadi itu menjadi domain yang harus kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya bahwa kita semua sedang menjadi murid-murid Tuhan harus mengasihi. Sedang anak-anak Tuhan harus mengasihi. Mau menjadi penghuni surga harus mengasihi. Kalau kamu mau ke surga, mengasihi. Dia artinya tindakan-tindakan hidup kita itu harus sedang mengasihi. Jadi kalau kita benar mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi buktikan itu kamu percaya dan mengasihi sesamamu. Saya mengasihi Tuhan, buktikan itu di tengah-tengah kehidupanmu, saya mengasihi sesama. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya ini penting juga. Jadi kalau saya katakan saya mengasihi sesama tapi kamu tidak mengasihi dirimu, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Karena yang muda-muda sekarang kadang-kadang tidak mengasihi dirinya lagi. Ya mau dia melakukan tindakan semena-mena, mau dia ya kalau boleh jingkrak-jingkrak jalan itu dengan motor crossnya atau mungkin dengan alat-alat yang dia miliki, apakah handphone, seolah-olah dia tidak mengabaikan dirinya, sepertinya dia tidak butuh lagi istirahat dan dia membuat dirinya jadi terganggu. Saya kira jangan. Yang muda-muda saya mengatakan kasihi dirimu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ya bereskan dulu dirimu. Pandai kita mempergunakan gadget itu, mempergunakan alat-alat yang diberikan Tuhan, apakah itu kendaraan, apakah itu media yang kita miliki, handphone, laptop, atau sejenisnya apapun, ya batasi dirimu, kasihi dirimu, karena dirimu itu nanti diri yang harus membangun bangsa kita ini, membangun gereja, membangun keluarga. Jangan rusaki masa depanmu karena gadgetmu, jangan rusaki masa depanmu karena narkoba, jangan rusaki masa depanmu
ya karena pergaulan bebas dan lain-lain sebagainya. Jadi tetapi kita harus bisa menunjukkan sedang mengasihi Tuhan dengan sebenarnya, dengan seutuhnya, tapi harus kasihi dirimu. Kalau sudah kamu kasihi dirimu, berarti kamu juga ya mengasihi orang lain. Menunjukkan dirimu adalah bagian daripada orang lain, yang siap juga orang lain melihat cerminan dari dirimu. Jadi cerminan dirimu itu harus kamu cerminkan kepada orang lain. Jadi kalau kamu sudah mengasihi Tuhan, ya lihat kasihi dirimu. Kalau kamu sudah mengasihi dirimu, jadilah kamu menjadi cermin. Cermin yang bisa dilihat orang lain. Oh, saya meniru Sianu. Sianu bisa memanage waktunya. Saya meniru Sianu. Sianu bisa menjadi orang pintar. Saya meniru Sianu. Sianu itu orang yang memiliki attitude yang baik. Saya meniru Sianu, orang itu adalah orator. Saya meniru Sianu, orang itu adalah terpimpin. Saya meniru Sianu adalah orang itu adalah orang yang baik, yang justru bisa mengkomunikasikan dirinya. Maka dia menjadi cerminan dari kasih itu. Karena kasih itu adalah penerapan. Jadi bukan hanya menjaga norma-normanya tadi. Tidak seperti itu kasih yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Iya, Amang Pendeta. Baik, loh panjang sekali penjelasannya, sudah langsung sampai ke intinya, sampai ke tembakannya, sampai saya tuh nggak dikasih celah mempertanyakan lagi karena sudah ditanya. Bagus juga sih. Amang Pendeta, saya tadi penasaran dengan, kita mundur sedikit ya, balik ke histori tentang para ahli Taurat ini kan yang berdialog bersama dengan Tuhan Yesus. Yeah. Nah, mereka merespon. Menurut Amang Pendeta sendiri, bagaimana respon ahli Taurat ini terhadap jawaban Yesus yang menyatakan harus mengasihi? Apakah mereka approve atau mereka terima dengan kata-kata Tuhan Yesus ini atau tidak? Dan bagaimana kira-kira Amang Pendeta? Sebenarnya anteng-anteng aja dia terima sebenarnya, tidak ditolak. Karena ahli Taurat ini kan adalah orang-orang yang katanya banyak berkutat di teori. Iya gitu. Gimana itu? Saya kira mereka tidak menolak. Sangat bagus pengajaran Yesus ini. Tapi kan implementasinya yang sedang sebenarnya diingatkan sebenarnya itu. Jadi tidak mereka menolak apa yang disampaikan Tuhan Yesus, tidak. Mereka menerima. Tapi aktualisasinya itu yang dilupakan. Artinya secara teori dia tahu, ya paham betul. Tapi sesudah masuk kepada tindakannya, disitulah sebenarnya yang sedang diingatkan Yesus. Jadi kamu harus masuk kepada implementasi yang lebih baik. Baik, berarti ini sekaligus mengingatkan kita bahwa jangan hanya teori tapi memang harus. Karena saya pikir kita sepakat ya, setiap ajaran mengajarkan kasih. Tapi mungkin tidak semua orang mau lakukannya. Iya, benar. Pertanyaan masih berhubungan dengan firman Tuhan ini. Yesus sendiri kan menekankan bahwa kasih itu lebih penting. Bahkan ini menjadi hukum terutama. Kenapa Yesus menekankan bahwa kasih lebih penting daripada semua korban dan persembahan tadi? Kan tadi ada di ayat tuh tentang korban dan persembahan. Tapi Yesus bilang ini hukum terutama. Menurut Amang Pendeta sendiri kenapa lebih penekanannya kasih lebih penting daripada apakah kita tidak perlu memberikan persembahan? Ya, Tuhan Yesus sebenarnya tidak mengabaikan persembahan. Sorry, tidak mengabaikan. Persembahan itu butuh. Itu bagian daripada buah daripada mengasihi Tuhan. Tapi jangan terlena, kan itu sebenarnya. Jadi mereka terlena hanya seperti mereka menuntut ritual-ritual dan persembahan-persembahan itu yang mereka lakukan. Diabaikanlah ketidakadilan. Diabaikanlah hukum-hukum yang lain. Jangan, itu sebenarnya yang mau dijelaskan. Sudah beres ini sebenarnya, kalau boleh saya bilang, sudah kamu lakukan 1, sudah kamu lakukan 2, sudah kamu lakukan 3, tapi ini puncaknya loh. Bila ada ketidakadilan kamu hadir di sana. Bila ada di sana kebencian kamu hadir mendamaikan, mengasihi. Bila ada di sana kerusuhan kamu harus mendamaikan. Jangan memprovokasi sebenarnya itu. Jadi itu yang sebenarnya yang kurang. Bukan tidak tahu, mereka tahu. Tapi harus sampai dengan actionnya. Action yang mau dinyatakan. Persembahan itu ya sebenarnya itu bagus. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti tahu dok kewajibannya. Karena dia menerima berkat itu dari Tuhan. Maka tidak ada alasan dia tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu menjadi
Saya kira sudah otomatis itu sebenarnya. Nggak perlu pun diingatkan, sudah harus tahu itu. Tapi jangan sepertinya itu yang seperti yang menjadi prioritas. Jangan. Kalau itu pasti buat daripada orang mengasihi Tuhan, memberi persembahan. Tapi jangan diabaikan yang lain-lain itu. Yaitu ketidakadilan, ya mereka-mereka yang butuh dikasihi, ya mereka-mereka yang dipinggirkan. Ini yang harus kita tolong. Tak sama dengan yang saya sampaikan tadi. Pemerintah kita ini sedang menjangkau orang-orang yang ya kalau boleh saya kira saya pakai dulu istilah yang sering berkebutuhan khusus. Orang-orang yang belum masih tertinggal. Orang-orang yang sedang membutuhkan transportasi laut, transportasi udara. Mungkin ya provinsi-provinsi akan ditambahi supaya terjangkau pembangunan. Itu juga. Itu bagian dari tanggung jawab. Baik, Abang Pendeta, sorry saya potong. Berdasarkan statement nama yang terakhir, belakangan ini tampaknya sering terjadi memberi karena untuk pencitraan dengan alasan kasih. Ini sering terjadi, kita tidak tutup mata. Menurut Abang Pendeta, bagaimana kita bisa membedakan antara cinta yang tulus dan cinta yang hanya sekedar formalitas? Ya, itu akan diperlihatkan sebenarnya dari apa yang sedang dia lakukan. Kalau contohnya sudah tulus dia dengan hati yang tulus, dengan ya perbuatan yang tulus, saya kira tidak diotak-atik lagi itu ke depan. Tapi kalau dia berbuat sesuatu, nanti suaramu akan memilih saya, ya tunggu dulu. Berarti kan dia sudah mulai membuat transaksi. Iya. Jadi transaksi yang seperti itu janganlah. Karena ya silakan aja lakukan yang baik itu. Kalaupun mungkin dia tidak bisa kamu harapkan, ya jangan kamu kecewa. Nanti bisa kamu kecewa dan benci lagi. Gitu dan ya. bahkan bisa dilakukan yang tidak benar. Berarti tuluslah mencintai tanpa mengharapkan ini dan itu. Apalagi harus membayar gitu ya. Iya, nah, jangan. Karena kalau kita lakukan nanti seperti itu, ya kadang-kadang kan yang menjadi permasalahan kan bisa kita bersuka cita tapi bisa kecewa. Bisa kita menerima tapi bisa juga tidak menerima. Saya sudah melakukan ini tapi suaranya sedikit di sini, jangan. Nanti jadi membuat kamu jadi kecewa, jadi bisa kamu melakukan tindakan ya menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain. Jangan. Bermurnilah berbuat. Berbuat aja. Kalau kamu lihat di situ contohnya ada yang mau kamu bangun, ya lakukan. Kalau ada yang kamu tolong, lakukan, itu bagus. Daripada contohnya nanti ya suaramu harus ke saya, jangan. Nanti jadi bisa permasalahan sosial lain. Ya kan itu. Jadi permasalahan sosial lain ini nanti bisa berhadapan dengan hukum. Ya kalaupun ada polisi kita, ya polisi kita bukan lagi ya melihat yang orang-orang seperti itu. Janganlah kita membuat diri sendiri dan membuat masalah. Ya lakukan aja. Tapi yakin kita kalau di saat kita murni melakukannya, manusia-manusia yang kita tolong ini pun pasti tahu siapa yang murni berbuat yang baik. Itu yang dibutuhkan sekarang. Baik. Abang Pendeta, tadi Abang Pendeta juga sudah menyinggung tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Menurut Abang Pendeta sendiri nih, ini lebih mempertegas sih sebenarnya. Bagaimana ajaran firman Tuhan yang sedang kita bahas ini relevan dengan isu-isu sosial dan etika saat ini, apakah ini memang harus tetap dilakukan dan sebagainya. Bagaimana ini bisa relevan dengan isu saat ini? Kalau saya lihat HKBP itu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dan menjadi berkat. HKBP sebenarnya kalau saya lihat dalam temanya tahun Okumene Inklusif, bahwa HKBP sedang dituntut sebenarnya proaktif menghadirkan kebaikan bagi sesama. Jadi HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Ini adalah sebenarnya sedang melakukan kasih. Jadi HKBP membuka jendela dunia bahwa warga gereja HKBP harus proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Berarti kalau melakukan kebaikan Allah bagi semua berarti mengasihi dong. Kan itu, pasti mengasihi. Jadi artinya kalau HKBP itu terpanggil proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua manusia, ini
penerapannya adalah bahwa kita sedang diajak mau mencintai, mau mengasihi, mau melakukan ya apa yang sedang dia dengar dalam firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya tunjukkanlah. Ini kan bagi warga HKBP, mungkin kalau saya ajak warga HKBP berarti ikut juga warga lain, warga bangsa. Ya mari kita proaktif menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi pimpinan kita, mengasihi keluarga kita. Ya kalau boleh yang mungkin yang beberapa hari ini ada permasalahan di keluarga, mungkin ada persoalan hukum, sudah mungkin kalau saya pakai dulu talak 1, talak 2 sampai dengan talak itu talak 3, kalau sudah talak 3 sudah cerai. Ya mungkin itu bisa digagalkan. Karena apa? Ya kasih, mengasihi, ikon masih haholongan doamu. Harus mengasihi suami dan istri. Artinya kalaupun kamu mengajukan itu ke pengadilan bisa dibatalkan, bisa demi kasih Allah. Artinya itu. Jadi jangan kamu terganggu di dalam keluargamu karena proses hukum lah, kan jangan. Lebih tinggi kasih Allah. Jadi kalau itu kita terapkan dalam keluarga, saya kira itu akan menjadi cerminan yang sedang kita nyatakan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita bereskan keluarga kita saling mengasihi, berarti kita juga bisa mengasihi keluarga di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten di Indonesia ini. Walaupun mungkin berbeda pilihan kita, silakan berbeda. Berbeda pilihanmu, ada mungkin pasangan calon nomor 1, nomor 2, ada mungkin nomor 3, ada nomor 4 di beberapa daerah. Ya boleh berbeda pilihan, tapi kita saling mengasihi loh. Jangan saling mengobok-obok, jangan saling menghakimi. Pilihlah kata-kata waktu kamu sebagai juru kampanye yang menyejukkan. Jangan mengobok-obok, jangan mengundang emosi. Kalau kamu mengerti arti mengasihi, ya masih banyak kok cara-cara yang lain yang bisa menyejukkan orang lain di kota kita di mana kita ada. Jadi kalau boleh, ya saya mengajak kita proaktif menghadirkan kebaikan-kebaikan. Juru-juru kampanye, pasangan salon saya ajak untuk menyampaikan bahasa-bahasa kasih lah. Jangan bahasa-bahasa yang menghujat, jangan. Karena itu ya ujaran-ujaran kebencian itu ya saya kira tidak bagian daripada orang yang mengasihi Tuhan. Iya, baik, terima kasih pendeta. Sebenarnya Abang udah menjawab dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Kalau tadi kan Abang pendeta sendiri berusaha menjelaskan lebih ke konteks-konteks family, keluarga dan sebagainya. Berketepatan khotbah ini akan dikhotbahkan tanggal 3, pesta puncak oikumene distrik kita. Sedikit Amang, menurut Amang bagaimana supaya ini lebih relevan lagi dalam ranah oikumene inklusif di tema HKBP kita? Sedikit aja. Ya, kalau saya mengajak, kalau kamu sudah melayani, mengasihi gerejamu, ya tidak salah kamu mengasihi resortmu, tidak salah kamu mengasihi distrikmu, sampai dengan tingkat HKBP. Jadi HKBP ini nggak hanya di gereja jemaat setempat, tapi berkaitan juga ke resort, distrik, dan ke HKBP tingkat pusat. Jadi kalau ada tanggal 3 November ini diajak kita untuk melakukan ibadah puncaknya di Grand Tama Batu Haji Batam, saya kira kita ajak, kita datang karena kita sedang mengasihi distrik. Kasihilah distrik ini. Jadi bukan ini hanya urusan pareses, urusan MPSD, urusan pendeta full timer atau urusan MPS. Enggak, ini urusan jemaat. Jadi artinya kita harus hadir di sana mengasihi Tuhan. Dan ibadah itu harus mencerahkan bagi kita, jangan dianggap seperti membebani, jangan. Ya, benar sekali. Jadi harus mengasihi. Kita sedang mengasihi distrik ini, sedang mengasihi. Kita buktikan kita sebagai warga HKBP yang sedang mengasihi HKBP. Maka HKBP ini akan terus langgeng, bukan hanya di zaman saya ini, tapi di zaman generasi muda. Yang muda-muda kasihilah. Jangan kamu jajan rohani ke gereja yang lain, kamu mengasihi gereja lain, tapi gerejamu kamu tinggalkan. Jangan. Benar. Ini sebenarnya menjadi teguran bagi yang muda-muda, kasih. Karena kamu pun mulai sejak kandungan dan lahirnya kamu sampai menikah mungkin di HKBP. Ya cintailah HKBP. Setia harus Bang. Harus setia mencintai HKBP. Baiklah. Seperti itu. Terima kasih Amang. Minum dulu Amang, biar agak segar dulu. Terima kasih.
Udah luar biasa dan harapannya ini bisa memberkati setiap orang yang boleh memberitakan firman Tuhan secara khusus. Amang terakhir, boleh berikan closing statement Amang. Kalimat yang nggak usah terlalu panjang tapi ini adalah inti dari khotbah kita ini. Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sive. Saudara-saudaraku pendengar, saya sebenarnya merumuskan seperti ini. Hubungan vertikalmu dengan Tuhan kalau sudah beres, mengasihi Allah, hubungan horizontal sesama manusia akan beres. Tapi bereskan dulu dirimu. Kasihi dirimu supaya kamu bisa mengasihi secara lebih luas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Amang Pendeta. Amang Pendeta terima kasih ya buat firman Tuhan ini sangat memberkati, sangat memberkati kita semuanya. Dan Amang Pendeta, tolong Amang Pendeta menutup dalam doa. Amang Pendeta silahkan. Ya, saudara-saudaraku, kita sudah mendengar di podcast ini sermon firman Tuhan, dan tentu kiranya kita bisa merenungkan itu, mencamkan itu menjadi modalmu. Tetapi juga saya sebagai hamba Tuhan ya kembali turut mendoakan ibu bapak dan saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk bersekutu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan selalu setia mengasihi kami dan memberi kepada kami pengampunan dan memberi kepada kami pertolongan. Sehingga hidup kami hidup yang terus Tuhan kasihi. Maka tidak ada alasan kami tidak mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi gereja kami, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya mengasihi musuh kami sekalipun dimanapun berada. Kiranya kami bisa saling mengampuni dan kasih-Mu selalu bisa kami terapkan, sehingga kasih yang kami tahu itu secara vertikal mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap kekuatan dan segenap diri jiwa raga kami bisa kami lakukan juga di tengah-tengah kehidupan kami secara horizontal, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Maka bila itu terjadi, terberkatilah hidup kami, terberkatilah keluarga kami, terberkatilah gereja kami, terberkatilah dunia ini, terberkatilah bangsa kami ini. Maka berkatilah kami semua supaya kami terus saling mengasihi. Dan bila kami saling mengasihi, itulah menjadi profil kehidupan kami. Itulah menjadi data-data kehidupan kami. Itulah yang kami pancarkan setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga cerminan hidup kami menjadi cerminan yang terus mengasihi. Karena hidup mengasihi itu, itulah ciri khas yang diberikan Tuhan yang hendak kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah HKBP dalam pelayanannya. Berkatilah distrik 20 Kepulauan Riau ini dalam tanggal 3 November 2024 ini akan melakukan puncak tahun Okumene inklusif, supaya HKBP distrik 20 Kepulauan Riau ini dipimpin Fareses kami Pendeta Johnny Renovasi terus dapat terus hidup saling mengasihi, dan kegiatan itu berlangsung dengan baik sehingga puncak kegiatan pesta itu membawa kasih kepada kami sehingga kami saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kehadiran HKBP di Kepulauan Riau ini, di kota Batam ini menjadi berkat sehingga kami saling mengasihi siang dan malam. Biarlah berkat karunia yang menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Maaf kalau ada salah-salah kata juga ya. Amang Pendeta sangat memberkati saya dan harapannya memberkati Amang Inang juga. Ya. Baik Amang Inang, terima kasih setia dalam podcast sermon hari ini, pembahasan untuk khotbah minggu. Sebagaimana yang tadi sudah dikatakan, jangan lupa doakan dan dukung, juga hadirilah pesta puncak tahun Oikumene Inklusif hari Minggu ini tanggal 3 November di Grand Tama Batu Haji.
Jadi kita datang sama-sama mendoakan secara khusus HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Saya Pendeta Sipe Hutape dan narasumber kita adalah Pendeta Haposan Sianturi. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.